Selamat datang di Desa Ciberung. Desa Ciberung adalah sebuah desa yang terletak di daerah Kuningan Selatan, tepatnya di Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasinya di Jalan Raya Cipasung, Subang. Orbitasi desa ini berjarak 5 km dari pusat pemerintahan Kecamatan Selajambe dan berjarak sekitar 42 km dari ibu kota Kabupaten Kuningan. Pada saat ini, Desa Ciberung dipimpin oleh Bapak Juhandi SPD dengan jumlah penduduk yang terdata di tahun 2021 adalah sebanyak 2.460 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 872 kakak yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah, pengrajin, dan pedagang. Usaha unggulan masyarakat di Desa Ciberung adalah usaha pembuatan wajit ketan dan dodol buah. Luas wilayah Desa Ciberung kurang lebih 4,58 hektar yang terbagi menjadi 6 dusun, 19 RT, dan 7 RW. Dusun-dusun tersebut yaitu 1. Dusun Patismaya atau Blok Desa, 2. Dusun Ciganda, 3. Dusun Cisalam, 4. Dusun Neglasari, 5. Dusun Tayem atau Argasari, dan 6 adalah Dusun Walahar. Kondisi geografis Desa Ciberung adalah sebagai berikut. Ketinggian tanah dari permukaan air laut adalah 280 mdpl. Untuk topografi tergolong dataran rendah, dengan suhu udara rata-rata berkisar 23-30 derajat Celcius. Batas-batas wilayah untuk desa ini adalah sebagai berikut. Sebelah utara adalah Desa Bagawat. Sebelah selatan adalah Desa Citapen Landeh, Kabupaten Ciamis. Sebelah barat adalah Desa Selajambe, dan sebelah timur adalah Desa Kutawaringin. Sejarah Desa Ciberung. Sebelum Ciberung dikenal, di sebuah daerah di lembah utara Sungai Cijolang dan Pegunungan Bagawat, pendudukan daerah ini berada pada kekuasaan Kerajaan Galuh Ciamis. Ini dapat dibuktikan dengan adanya makam-makam lama di Gunung Bagawat dan bekas-bekas telapak kaki kuda yang ada di Lewi Baju, Sungai Cijolang, dengan batu tulis di Kampung Citapen Ciamis yang diperkirakan bekas jalur perjalanan para pembesar keraton ketika sedang mengontrol daerahnya. Di kemudian hari, kekuasaan itu beralih ke tangan Kesultanan Cirebon yang pada waktu itu di bawah kekuasaan Sultan Sepuh. Sebuah bukti berdasarkan pembicaraan dengan Bapak Suwanta almarhum, ke daerah kita banyak didatangi oleh orang-orang yang dinamakan atau diistilahkan Karaman yang datang dari daerah Cirebon pada abad 17. Dapat dihubungkan dengan kebenarannya dari cerita Untung Surapati yang menyebutkan pasukan Berani Mati atau Karaman pernah menghadang rombongan Untung Surapati, tetapi berkat kecakapan Untung Surapati, pasukan tersebut dapat dibubarkan. Kerusuhan di masa lampau. Pada tahun 1642, Kesultanan Mataram mengalami kericuhan karena kompeni merampas kemerdekaan Kesultanan Mataram yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Tegalwangi atau Amangkurat II, yang pada waktu itu bersatu dengan Untung Surapati. Dalam suasana kekecewaan, banyak ulama dan pembesar keraton lari ke arah barat untuk menuju ke Cirebon dan Banten. Hal mana Sultan Cirebon berdasarkan silsilah masih keturunan Sultan Mataram. Menurut keterangan dari pejabat keraton tersebut, salah satu di antaranya memasuki daerah sebelah utara Sungai Cijolang di pinggir Gunung Bagawat yang kelak dikenal bernama Nangga Bangsa. Alkisah orang tersebut golongan pemuda yang cukup cakap dan tampan. Ketika sampai di daerah Gunung Bagawat, beliau menginap di sebuah rumah, semacam warung atau kedai, yang kebetulan dihuni oleh seorang janda. Karena persinggahannya yang cukup lama dan karena beberapa kemungkinan adanya kecocokan di antara keduanya, akhirnya beliau mengurungkan maksud untuk melanjutkan perjalanan ke barat dan kemudian mereka menikah. Karena kecakapan dan kekreatifannya dalam bergaul di lingkungan yang baru, Nangga Bangsa menjadi panutan masyarakat. Selain itu, beliau juga memiliki kemampuan olah kanuragan atau kedigjayaan. Dan kemudian karena kepribadiannya, beliau diangkat menjadi ngabai di daerah tersebut yang bernama Lega Larang.
Selama beliau menjadi ngabei, mulailah ditanamkan aturan-aturan bermasyarakat, sehingga kemudian berkembang menjadi sebuah daerah yang cukup dikenal. Pada suatu hari, ada undangan dari Keraton Cirebon yang mengharuskan semua ngabei atau kuwu yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon hadir karena ada perahu atau kapal yang kandas di pelabuhan Cirebon. Seluruh ngabei atau kuwu hadir, tetapi tidak bisa mengusahakan perahu tersebut dapat berlayar kembali. Dengan kehadiran naga bangsa yang datang terlambat jadi harapan terakhir. Maka dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa dan kedikjayaan beliau yang luar biasa, perahu atau kapal tersebut dapat berlayar kembali. Sultan Cirebon memuji keperkasaan naga bangsa. Sebagai anugerah karena keperkasaannya, Sultan memberikan nama baru kepada naga bangsa menjadi Naga Kersa. Karena dengan keperkasaannya atau sakersana, naga bangsa, perahu atau kapal tersebut dapat diselamatkan. Wilayah Legalarang mencakupi hingga pinggiran Sungai Cijolang. Pada saat itu, pengontrolan wilayah selalu dilakukan untuk memastikan daerah kekuasaannya aman dari gangguan terhadap wilayah perairan, yang kebetulan berbatasan dengan wilayah Ciamis, di mana ada sebuah tempat bermain dan bercengkrama sekaligus tempat mengambil ikan yang kelak dikenal dengan Leuwi Peucang. Sejak saat itu, di kawasan baru tersebut semakin banyak orang yang bermukim di sekitar pinggiran Leuwi Peucang, yang kemudian berkembang merambat ke arah timur dan barat kawasan tersebut. Karena area yang baru dirasa lebih baik dibanding dengan daerah induk di Legalarang yang sekarang dikenal dengan Tegal Gede di Bagawat, yang berbukit-bukit. Sementara di kawasan yang baru terdapat hamparan yang luas dan lebih subur yang kelak kemudian disebut Sawah Lega yang merupakan areal persawahan, sehingga banyak warga yang datang dan pindah ke wilayah ini yang kemudian menjadi ramailah Kampung Ciberung itu. Karena alasan itu, akhirnya pusat pemerintahan Legalarang direncanakan dialihkan ke Ciberung. Pada waktu acara ngambil ikan rame-rame di Leuwi Peucang, di akhir bulan di musim kemarau, yang sekarang dikenal dengan istilah Mundai, diumumkan kepindahan pusat pemerintahan Legalarang ke Ciberung pada tahun 1765 Masehi. Semenjak itu, pusat pemerintahan bernama Desa Ciberung dan kegiatan Mundai yang menurut kebiasaan dirayakan pada hitungan kalender Masehi, yaitu setiap akhir bulan Agustus atau di saat musim kering atau kemarau. Alhasil, berdasarkan data dan cerita yang bisa dirangkum, disimpulkan bahwa Desa Ciberung mulai berdiri pada tanggal 30 Agustus tahun 1765. Dengan demikian, tahun ini Desa Ciberung telah berusia 256 tahun. Setelah lama memimpin Desa Ciberung, ngabei atau kuwu Naga Kersa akhirnya berganti kepemimpinan dan diteruskan oleh Aki Kuwu, dan seterusnya hingga sekarang berganti-ganti. Daftar kepemimpinan atau kepala desa yang telah memerintah Desa Ciberung. 1. Raden Naga Kersa, masa bakti tahun 1765 sampai 1805, yaitu selama 40 tahun. 2. Aki Kuwu, masa bakti tahun 1805 sampai 1816, yaitu selama 11 tahun. 3. Aki Kancra, masa bakti tahun 1816 sampai tahun 1827. 4. Aki Acip, masa bakti tahun 1827 sampai 1835. 5. Bapak Suranggadipa, masa bakti tahun 1835 sampai 1853. 6. Bapak Wangsa Dimerta, masa bakti tahun 1853 sampai 1870. 7. Aki Ardaya, masa bakti tahun 1870 sampai 1875. 8. Bapak Wangsa Wijaya, masa bakti tahun 1875 sampai 1878. 9. Bapak Wirawinata, masa bakti tahun 1878 sampai 1895. 10. Bapak Singawinata, masa bakti tahun 1895 sampai 1900. 11. Bapak Surasastra, masa bakti tahun 1900 sampai tahun 1914. 12.
Bapak Sastra Santana, masa bakti tahun 1914 sampai 1923. 13. Bapak Wangsa Santana, masa bakti tahun 1923 sampai 1932. 14. Bapak Mad Saleh, masa bakti tahun 1932 sampai 1941. 15. Bapak Sastra Sudirja, masa bakti tahun 1941 sampai 1948. 16. Bapak Suwirta, masa bakti tahun 1949 sampai 1959. 17. Bapak Sudira Wardaya, masa bakti tahun 1960 sampai tahun 1966. 18. Bapak Abdul Qadir, masa bakti tahun 1968 sampai 1978. 19. Bapak Madsuhni, masa bakti tahun 1980 sampai 1990. 20. Bapak Kunji, masa bakti tahun 1991 sampai 1999. 21. Bapak Rahmat, masa bakti tahun 1999 sampai 2007. 22. Bapak Rahmat, masa bakti tahun 2007 sampai 2013. 23. Bapak Wawan Wahyu, masa bakti tahun 2013 sampai 2019. 24. Bapak Juhandi SPD, masa bakti tahun 2019 akhir sampai saat ini. Demikianlah sejarah singkat Desa Ciberung yang bisa kami sampaikan berdasarkan informasi yang kami dapatkan. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyampaian narasi, penyebutan nama dan tempat, dan yang lain-lainnya. Tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua perangkat Desa Ciberung yang telah banyak membantu kami. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih dan selamat menonton.